Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimina wal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa TV1 yang dirahmati Allah, para pemirsa TV1 yang dimuliakan Allah, kita bertemu lagi dalam kajian pagi yang penuh berkah. Kemarin kita mengkaji tentang bagaimana menghadapi problematika kehidupan kita melalui zikrullah. Kita sudah uraikan bagaimana zikir akan mempengaruhi ketenangan hati dan kejernihan jiwa dalam menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena pertolongan Allah akan senantiasa mengalir bagi orang-orang yang ingat dan zikir kepada Allah. Lalu kita tahu zikir apa saja yang sudah kita lakukan dan dicontohkan Rasulullah SAW yang akan melahirkan ketenangan hati dan jiwa. Kita sudah jelaskan zikirul Quran, bagaimana cara zikir Al-Quran, zikrus sholati ala nabi, berzikir dengan membaca sholawat pada Rasulullah, dan zikir kita perbanyak membaca kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Hari ini kita lanjutkan bagaimana zikir terbaik yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wirid, menjadi amaliyah yang harus kita jaga setiap hari, khususnya di waktu pagi dan petang. Apa zikir yang harus kita baca di waktu pagi dan petang? Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wasabbihhu bil 'ashyi wal ibkar." Bertasbihlah kamu di waktu pagi dan di waktu petang. Bertasbihlah kamu di waktu petang dan di waktu pagi. Subhanallah. Apa rahasia dari firman Allah ini? Kenapa kita diminta di waktu petang kita menyucikan Allah, membaca tasbih, dan di waktu pagi kita ingat kepada Allah dengan menyucikan Allah dan membaca tasbih? Para ulama tafsir menjelaskan, zikir tasbih adalah zikir yang tanpa tendensi apa-apa, tanpa keinginan apa-apa. Zikir yang paling bersih, zikir yang paling murni. Kalau zikir yang lain mungkin masih ada keinginan kita mencari pahala dari Allah. Contoh, kita baca Al-Quran, mungkin kita ingat dan kita ingin saat kita baca ada pahala yang kita peroleh. Sebab saat kita membaca Al-Quran, satu huruf pahalanya 10 kebaikan. Ketika baca Al-Quran di dalam sholat, satu huruf pahalanya 100 kebaikan. Sehingga saat kita baca, kita masih ada keinginan untuk mendapat kebaikan-kebaikan sebagai akibat dari zikir yang kita lakukan melalui barokahnya Al-Quran. Tetapi saat kita zikir tasbih, biasanya orang itu hanya semata-mata mengagungkan Allah. Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Biasanya hati kita hanya mengatakan, saya ini tidak ada apa-apanya. Saya ini kecil. Saya ini penuh salah dan dosa. Hanya Engkau yang besar ya Allah. Hanya Engkau yang Maha Suci ya Allah. Biasanya orang zikir tasbih itu tendensinya, tujuannya hanya mengagungkan Allah, mensucikan Allah, dan melemahkan, menghinakan diri kita. Inilah zikir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita bisa melahirkan wusul, nyambung ketika berzikir tasbih, Allah akan sangat senang. Lebih-lebih di waktu yang tadi sudah ditentukan. Waktu yang tadi sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu waktu petang dan waktu pagi. Kenapa? Karena saat kita melewati hari, lalu kemudian bertemu dengan petang, biasanya orang kalau ketemu gelap itu ada rasa takut. Tapi ketika dia ingat sama Allah, lalu dia mengagungkan Allah, bahwa semua ini adalah milik Allah dan kehendak Allah, pergantian siang dan malam, pergantian dari matahari menuju rembulan, rembulan habis, datang esok pagi ketika fajar, matahari lagi, sejatinya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Lalu kita ingat, Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Hati kita mengatakan,
kami ini hamba, diri ini hamba, penuh salah dan dosa. Maha suci Engkau semata ya Allah. Dari hati terdalam, mancep, nembus kepada langit, nembus kepada Allah. Insya Allah kita akan tenang. Dan Allah akan menurunkan pertolongan terbaiknya bagi orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir tasbih. Itulah fadilah dan keutamaan pertama dari zikir tasbih, yaitu menjadikan kita tidak sombong karena kita selalu mengecilkan kita dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zikir tasbih akan melahirkan cintanya Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah tanpa batas, perbanyaklah membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah. Makanya saat kita habis sholat, Rasulullah SAW mencontohkan agar kita selalu menjaga zikir tasbih 33 kali. Setelah kita baca istighfar, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li zawjati wa li auladi wa li dhurriyyati wa li talamidhi wa li masyayikhi wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau yang ingin cepat, ingin singkat zikirnya, langsung Ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah 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 33 kali. Kalau yang ingin panjang masih ada. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar bisalimin. Ditambah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anta rabbi, doa sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lalu diteguhkan keyakinan tauhid kita lagi kepada Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa dalila rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna asyhada wal laduni wal ma'rif wal mukashaf wal futuh warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semua yang tadi saya baca adalah doa. Lalu kita sempurnakan dengan membaca tasbih tadi. Subhanallah, 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 33 kali. Setelah itu, alhamdulillah, sebagai wujud syukur kita kepada Allah bahwa kita masih dibangunkan dalam keadaan sehat. Walaupun kita tidak berdoa kepada Allah menjelang tidur, misalnya para pemirsa pernah nggak berdoa sebelum tidur, ya Allah, saya mau tidur. Saya ketika mau tidur ini masih bisa ngomong, gigi nggak sakit, tangan masih bisa gerak, mata masih bisa berkedip. Saya minta nanti saat saya bangun, bikin saya bisa bicara, bikin mata masih berkedip, bikin telinga saya masih bisa mendengar, bikin tangan saya masih bisa bergerak, bikin hati saya masih bisa bergerak, jantung saya masih bisa berpacu. Pernah nggak para pemirsa demikian? Hampir bisa dipastikan tidak pernah. Paling banter kalau kita mau tidur, baca doanya cuman Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Itu pun kalau ingat. Kalau lagi capek, ngantuk, blek, ambil bantal, langsung ngorok. Ini kebanyakan kita. Tapi apa kemurahan Allah? Walaupun kita tidak berdoa, kita terbangun masih dalam keadaan sehat. Masih dalam keadaan bisa bicara. Bisa mengunyah karena gigi tidak sakit. Dan semua dikasih oleh Allah. Jantung masih bisa berpacu. Subhanallah. Maka tidak pantas kita tidak bersyukur. Wujud syukurnya adalah menyempurnakan zikir tasbih tadi, subhanallah, dengan bacaan alhamdulillah. Itulah filosofi makna dari zikir tasbih yang diiringkan dengan zikir hamdalah atau zikir syukur, yaitu zikir alhamdulillah.
lillah. 33 kali kita baca alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap bacaan itu kita ingat setiap nikmat yang kita peroleh dan kita nikmati serta kita rasakan dari Allah. Nikmat apa? Ternyata anak masih sehat, istri masih sehat, kita terbangun tidak kena corona, kita terbangun masih sehat, tidak kena penyakit yang lain. Kita terbangun uang masih aman, di dompet masih ada. Kita terbangun rumah tidak dibobol maling. Tidak pantas orang-orang yang mendapatkan ini semua lalu tidak ingat kepada Allah dan tidak bersyukur. Makanya pastikan setelah sholat subuh, selain kita sholat dengan mengagungkan Allah, kita tambahi dengan zikir tasbih tadi sebagai wujud mensucikan Allah dan mengagungkan Allah dan bersyukur kepada Allah dengan baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kita sempurnakan komitmen kita hanya mengagungkan Allah dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Inilah yang benar. Jadi takbir betul-betul diletakkan pada tempat yang benar. Tidak diletakkan seperti sebagian orang yang di mana-mana mengumbar takbir, tapi takbirnya digunakan untuk menyakiti orang lain. Padahal makna takbir ini adalah makna penghinaan diri dan mengagungkan hanya Allah semata. Jadi kalau kita sudah takbir, Pak, Allahu Akbar, yang ada kita harus makin sayang kepada Allah dan cinta kepada makhluknya. Bukan sebaliknya, Allahu Akbar malah justru menjadi alat provokasi untuk menyakiti orang lain, untuk menghinakan orang lain, untuk bahkan seperti yang terjadi di Syria, sebelum membunuh tawanan-tawanannya, mereka mengucapkan takbir, lalu menggorok leher dari tawanan-tawanan yang diyakini sebagai musuh. Na'udzubillah min dzalik. Allah dan Rasulullah tidak mengajarkan demikian. Takbir hanya menjadi alat terbaik untuk kita merasa hina dan hanya Allah yang besar. Inilah makna dari rangkaian zikir tasbih yang dirangkai tahmid, yang dirangkai takbir. Kalau orang membaca ini pasti akan melahirkan hati yang lapang, hati yang lembut, dan hati yang penuh cinta dan kasih sayang. Subhanallah. Nah, kalau kita sudah tahu fadilah dan manfaat serta keistimewaan tasbih di waktu pagi dan petang ini, saya akan melanjutkan bagaimana kita melantunkan tasbih dan baca tasbih di waktu yang pagi dan petang Allah berikan kepada kita. Karena kita tidak pernah tahu masih bertemu nggak waktu pagi dan petang esok hari. Nah, mumpung masih ada, mari kita tikatkan, mari kita niatkan, mari kita hajatkan dalam diri kita, jangan sampai pagi dan petang itu berlalu tanpa tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab tasbih di waktu pagi dan petang selain melahirkan sayangnya Allah, cintanya Allah, rahmannya Allah, juga akan melahirkan hati kita menjadi lapang dan hati kita menjadi lembut, penuh cinta dan kasih sayang karena keluberan, karena terisi oleh rahman dan rahimnya Allah. Nah, bacaan tasbih yang bagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW ada banyak riwayat. Salah satunya adalah tasbih yang dirangkai dengan rangkaian panjang yang tadi sudah saya jelaskan, yang sudah saya praktekkan untuk dibaca. Apa itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billahil aliyil azim. Guru-guru kita biasanya mengajari bacanya Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ingat ya, ini biasanya Ustadz Arifin Ilham kalau zikir dengan jamaahnya juga menggunakan zikir ini. Istimewa. Nah, mari bareng-bareng para pemirsa TV One dimanapun berada, kita tata hati, kita zikir barang 1-2 menit di zikir pagi ini sebagai bekal kita untuk melewati sepanjang siang, dan nanti kita zikir sore untuk melewati sepanjang malam. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, walhamdulillah,
wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bareng-bareng ayo. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kita baca tasbih ini, tasbih yang utuh dan lengkap ini, subhanallah, tidak hanya Allah Subhanahu wa taala yang sayang, para malaikat akan membanggakan kita. Para malaikat akan ikut bertasbih mengiringi tasbih kita. Kenapa? Karena dalam satu riwayat disebutkan, ini cerita tentang bagaimana lahirnya zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dulu ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, sempurnalah penciptaan Nabi Adam alaihissalam, lalu kemudian Nabi Adam ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jasad tubuhnya Nabi Adam. Nah, ketika ditiupkan ruh, Nabi Adam sadar. Ciri dari kesempurnaan penciptaan Adam dalam riwayat itu, termasuk dalam kitab yang dikarang oleh Ibnu Athir, dalam kitab yang berjudul At-Tarikh Al-Kamil Ibnu Athir, disebutkan bahwa ciri kesempurnaan penciptaan Adam ditandai dengan bersin. Hajim. Jadi saat kita bersin ini sebenarnya sangat manusiawi. Karena Nabi Adam dulu ketika bersin itu menjadi sinyal atau simbol kesempurnaan. Nah, saat bersin itu Nabi Adam diberikan wahyu oleh Allah, diberikan ilham oleh Allah untuk menyebut kalimat subhanallah. Maka saat ini saat kita bersin kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca subhanallah. Kita bersin, hajim, subhanallah. Dijawab oleh yang mendengar, alhamdulillah, ya. Lalu kemudian yang mendengar mendoakan, yarhamukallah, yahdikumullah, wa yuslih balakum. Itu satu rangkaian jawab menjawab dari saat kita mendengar orang bersin. Jadi ketika orang bersin, yang bersin mengucapkan subhanallah, yang mendengar yarhamukallah, yang bersin lagi mendoakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Dijawab lagi sama yang mendengarkan bersin itu yuslih balakum. Artinya apa? Semoga Allah membaikkan keadaan. Betapa indahnya ajaran Islam. Bersin saja sudah melahirkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir secara berjamaah. Nah, kalau hari ini pandemi Covid, orang bersin malah ketakutan. Betul apa enggak? Nah, mari kita kembalikan pada sunnahnya Rasulullah. Tetap kita jaga protokol kesehatan. Karena ikhtiar lahiriah kita sebagai manusia harus senantiasa dijaga. Tentu jangan melupakan ikhtiar batiniah. Apa ikhtiar batiniah? Zikrullah. Zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah. Salah satunya dengan selalu memuji Allah. Dan meminta doa terbaik kepada Allah agar kita diselamatkan dari pandemi ini. Nah, setelah Nabi Adam dikasih sinyal bersin itu, lalu Nabi Adam mendapatkan ilham dan wahyu, suruh membaca subhanallah, spontan Nabi Adam baca subhanallah. Malaikat yang mendengar saat itu terkagum-kagum. Akhirnya malaikat mengikuti apa yang dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam. Subhanallah. Nah, ada riwayat lain, bacaan pertama kali subhanallah adalah ketika Allah menciptakan arash. Aras itu tempat bersemayamnya Allah. Jangan dibayangkan kayak rumah. Nah, itu bisa kafir nanti kita. Aras itu tempat Allah bersemayam. Karena di aras inilah Allah mengatur segalanya. Di mana aras itu? Allah yang tahu. Kita meyakini saja. Wasi'a kursiyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat kursi. Nah, ini berbicara tentang aras. Saat Allah menciptakan aras, aras itu berat sekali. Bergoyang, malaikat tidak kuat, jutaan bahkan miliaran malaikat yang menyangga aras atau malaikat hamalatul aras tidak kuat untuk menyangga aras ini, untuk menjadikan aras ini stabil. Lalu Allah berfirman, bacalah subhanallah, maka niscaya aras itu akan ringan. Lalu para
malaikat yang bertugas hamalatul aras atau menjaga aras menjalankan perintah Allah, mereka membaca subhanallah. Ternyata aras yang awalnya berat ketika dibawa seperti kita membawa batu besar, kita goyang begini. Setelah dibacakan subhanallah, aras itu lebih ringan dari kapuk sekalipun. Enteng. Loh, jadi enteng. Masya Allah. Subhanallah, subhanallah. Maka sejak itu para malaikat berzikir subhanallah. Subhanallah. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam. Menciptakan Nabi Adam ketika bersin baca apa? Alhamdulillah. Diiringi di hatinya subhanallah. Tapi perintahnya Rasulullah ketika bersin, hajim, alhamdulillah. Apa artinya? Alhamdulillah ini wujud syukur kepada Allah sebagai sinyal dari kesempurnaan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nah, ketika Nabi Adam baca alhamdulillah, para malaikat senang. Wah, ada kalimat keren lagi nih. Lalu kalimat keren itu dirangkai oleh para malaikat menjadi subhanallah walhamdulillah. Sejak itu zikirnya malaikat di alam raya ini subhanallah walhamdulillah. Setelah itu Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat perahu. Kenapa? Karena mau diturunkan banjir bandang. Apa tugasnya Nabi Nuh? Menyelamatkan orang-orang yang masih membaca la ilaha illallah. Maka Nabi Nuh mengajak kepada umatnya untuk terus berzikir la ilaha illallah. Sejak itu para malaikat mendengar keren kalimat ini. Lalu dirangkai subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Nah, setelah itu Allah mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam dan memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Nah, ketika menyembelih anaknya itu yang dibaca adalah kalimat takbir, Allahu Akbar. Kenapa? Setan menggoda terus. Jangan kau sembelih, ini anak kamu. Kamu gila, masa punya anak yang kamu idam-idamkan. Di waktu tua kamu diberikan, kok malah kamu menyembelih anak. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Dia ambil batu, dia lempar. Bismillahi Allahu Akbar. Itu yang kemudian menjadi tradisi kita melempar jumroh. Nah, terakhir sebelum menyembelih, biasanya kalau kita kurban besok, pasti akan mendengar. Jagal, para penyembelih itu pasti membaca Allahu Akbar. Nah, saat Allahu Akbar inilah para malaikat mendengar, wah ini keren, kalimat keren, Allahu Akbar. Didengarkan. Akhirnya sejak itu malaikat mendengar kalimat zikir lagi tambahan Allahu Akbar. Dan malaikat langsung berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang terakhir ketika Rasulullah mendapatkan cerita ini dari malaikat Jibril tentang cerita bagaimana awal mulanya tasbih. Ketika Allah menciptakan aras, lalu kemudian dengan dibacakan subhanallah aras menjadi ringan. Kemudian ketika Allah menciptakan kesempurnaan Adam dengan membaca alhamdulillah sebagai wujud dari syukur kepada Allah. Dan simbolnya adalah bersin, yang hingga detik ini bersin. Bagi orang muslim harus diiringi dengan zikir alhamdulillah. Malaikat membaca itu. Lalu kemudian malaikat mendengar Nabi Nuh membaca la ilaha illallah. Karena diperintah oleh Allah untuk senantiasa membaca kalimat tauhid. Untuk menyelamatkan para umatnya yang masih bisa diajak untuk naik perahu. Dan yang terakhir membaca Allahu Akbar sebagaimana yang dibaca Nabi Ibrahim ketika betul-betul hanya mengagungkan Allah, menjalankan perintah Allah menyembelih anaknya, tidak takut dan tidak khawatir dengan godaan setan itu. Rasulullah menjawab semua itu dengan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka sejak itu para malaikat mendengar kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan sejak itu malaikat terus berzikir hingga detik ini, hingga hari kiamat dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka siapa yang berzikir dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, insyaallah kita semua akan beriring dan diiringi oleh zikirnya malaikat. Bayangkan, adakah keindahan yang lebih indah dari zikir yang diiringi oleh malaikat? Dan saat kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Malaikat jutaan
jutaan, miliaran ikut mengiringi zikir kita. Maka siapa yang berzikir ini lalu berdoa kepada Allah, jutaan malaikat akan ikut mengamini. Subhanallah, itulah fadilah dan keistimewaan zikir di waktu pagi dan petang. Maka jangan ada waktu yang terlewat, jangan ada waktu yang kita sia-siakan, begitu saja meninggalkan kita tanpa zikir tasbih. Lebih-lebih zikir tasbih ini adalah zikir yang akan melahirkan cintanya Allah dan melembutkan hati kita. Nah, orang kalau zikirnya zikir tasbih, selesai. Insya Allah surga yang akan menjadi tempatnya. Karena apa? Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang berzikir, yang niat dan tujuannya hanya mengharap ridhonya. Tidak mengharap pahala lagi, tidak mengharap balasan di dunia, balasan di akhirat. Tapi semata-mata mengakui kehambaan dan mengagungkan Sang Khalik, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk mampu menjalankan zikir tasbih di waktu pagi dan petang ini dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam keadaan iman Islam hingga akhir hayat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kita hingga kita menghadapnya dalam keadaan husnul khatimah. Syukran wa dumtum fil khair wal afu minkum wallahul muwaffiq lil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.